Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Isi biografi tidak sekedar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena dapat juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Struktur biografi ada 3, yaitu orientasi, peristiwa dan masalah, serta reorientasi. Orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh. Yang kedua ada peristiwa dan masalah, merupakan kisah perjalanan hidup suatu tokoh. Dan yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup berisi tentang pandangan penulis terhadap suatu tokoh. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama ada ide pokok, adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf, biasanya terdapat di bagian peristiwa dan masalah. Yang kedua, ide penjelas, adalah sebuah gagasan yang menjelaskan ide pokok. Yang ketiga, paragraf deduktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang keempat, paragraf induktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Yang kelima, tanda baca. Penggunaan tanda baca sangat penting untuk diperhatikan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Yang keenam, kata serapan merupakan kata yang diserap bahasa lain dengan didasarkan kaidah bahasa penerima. Kebahasaan teks biografi ada 6. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Yang kedua ada kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang menjadi lebih spesifik. Yang keempat ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau imbuhan ter. Yang kelima ada kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Yang terakhir atau yang keenam, ada kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis.